Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengupas sedikit tentang beberapa kondisi yang akan kita alami pada hari kiamat kelak. Kita tahu bersama bahwasanya al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Yang tatkala Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman, maka Nabi SAW menjelaskan antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, dan engkau beriman kepada hari akhirat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Oleh karenanya para ulama telah sepakat dan ijma' bahwasanya jika seorang tidak beriman kepada hari akhirat, maka imannya kepada yang lainnya tidak bermanfaat dan dia menjadi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar dari Islam. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kafir kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul dan kepada hari akhirat, maka sungguhnya dia telah sesat dengan sesat yang sangat jauh. Oleh karenanya, para ikhwan dan para akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sering menggandengkan antara al-iman billah dan al-iman bil yaumil akhir, yang menunjukkan akan pentingnya al-iman bil yaumil akhir. Sampai Allah menggandengkan antara iman billah dengan iman kepada hari akhirat. Dalam beberapa ayat di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir." Allah menggandengkan langsung antara iman billah dan iman bil yaumil akhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kebaikan yaitu kalian mengarahkan wajah-wajah kalian ke arah timur maupun ke arah barat, akan tapi yang namanya kebaikan albir an tu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah dan yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberi mau'izah kepada kalian, kepada nasihat kepada kalian, yaitu siapa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dalam ayat ini juga digandengkan antara iman billah dan iman bil yaumil akhir. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana minhum billahi wal yaumil akhir." Sungguhnya orang-orang yang beriman dari kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, barang siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian juga di antaranya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, kata dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah tersebut, yaitu kota Mekah, menjadi tanah yang aman dan diberikan rizki kepada siapa? Berupa buah-buahan kepada man amana
minhum billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kita dapati pula bahwasanya Nabi SAW pun dalam beberapa hadis menggandengkan antara iman billah dan iman bil yaumil akhir. Mengkhususkan tanpa menyebutkan iman yang lain, tanpa menyebutkan iman bil malaikah, bil rusul, wa bil kutub, tetapi hanya mencukupkan penyebutan iman kepada Allah dan hari akhirat. Terutama tatkala Nabi SAW ingin menekankan suatu amalan, ingin memotivasi para sahabat atau memotivasi kaum mukminin untuk perhatian terhadap suatu amalan, seperti sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan dia ganggu tetangganya. Kemudian kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Oleh karenanya, amalan-amalan seperti ini hanya bisa dilakukan dengan baik oleh orang yang beriman kepada hari akhirat. Hanya orang yang bisa menjaga lisannya, tidak mengucapkan kecuali kebaikan atau dia diam, orang-orang tersebut itu orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini semua menunjukkan akan pentingnya al-iman billah wal yaumil akhir, dan kita ketahui bersama bahwasanya al-iman billah wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, merupakan landasan seorang untuk beramal saleh. Landasan seorang untuk beramal saleh. Para ulama menyebutkan, kenapa dalam hadis-hadis tadi atau dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan keimanan yang lain, hanya menyebutkan iman billah dan iman bil yaumil akhir. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga hanya menyebutkan al-iman billah dan al-iman bil yaumil akhir. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya karena al-iman bil yaumil akhir mencakup keimanan yang lainnya, berkonsekuensi seorang beriman pula kepada yang lainnya. Tatkala seorang beriman kepada hari akhirat, dia beriman akan adanya jaza, adanya balasan pada hari kiamat kelak. Tentunya dia harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu di akhirat kelak nanti hari yang abadi akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala dia harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, atau menjalankan syariat Allah dan menjauhi larangannya, dia harus beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menjelaskan akan hal tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Melalui apa? Melalui juga kitab Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kata para ulama bahwasanya al-iman bil yaumil akhir mencakup keimanan yang lain, seperti iman kepada para rasul dan iman juga kepada para malaikat, dan juga beriman kepada para kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Sebagaimana tadi saya jelaskan bahwasanya al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, merupakan landasan seorang untuk beramal saleh. Kita dapati seorang kalau diingatkan tentang hari akhirat, ya akhi, ente jangan berbuat zalim. Ingat bahwasanya ada hari pembalasan. Ingat bahwasanya engkau akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan, kalau memang dia beriman kepada hari akhirat, maka dia akan berhenti. Akan tapi jika dia tidak beriman kepada hari akhirat atau lemah imannya terhadap hari akhirat, maka dia akan terus melanjutkan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim." Hendaknya kalian menjadikan salat dan sabar sebagai penolong kalian, Dan itu merupakan perkara yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi mereka untuk melaksanakan ibadah, mudah bagi mereka untuk bersabar, mudah bagi mereka untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya lihat bagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang beriman kepada hari akhirat dengan iman yang sangat kuat. Dalam satu riwayat, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Lau atharat baghlatun fil Iraq, la dhanantu anna Allah la yas'aluni lima lam tusawwi laha at-tariq ya Umar." Kata Umar, kalau seandainya, dan dia
di kota Madinah tinggalnya, dia mengatakan kalau seandainya ada seekor baglah, ya, begol, yang kemudian tersungkur terjatuh di kota Irak, di negeri Irak, dan itu merupakan daerah kekuasaan kaum muslimin, maka saya yakin Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada saya minta pertanggungjawaban. Kenapa engkau tidak meratakan jalan di Irak sehingga menyebabkan seekor begol terjatuh? Ini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu merasa bertanggung jawab atas beban yang dipikulkan kepada dia sebagai seorang pemimpin. Tidak diucapkan ucapan seperti ini kecuali dari seorang yang beriman kepada hari akhirat. Beriman bahwasanya dia akan diminta pertanggungjawaban. Beriman bahwasanya di sana ada hari pembalasan. Berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, maka dia melakukan apa saja, kemaksiatan, tanpa dia peduli. Innahu dhanna alla yahur. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan innahu dhanna alla yahur, dia menyangka bahwasanya dia tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bahkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat apa yang dia lakukan. Dia lupa, dia merasa tidak ada catatan, tidak ada pertanggungjawaban di akhirat kelak, sehingga dia bebas melakukan kemaksiatan. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azanillahu iyyakum, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini mengingat hari akhirat merupakan perkara yang sangat urgen bagi kita kaum mukminin. Karenanya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk senantiasa ingat kepada akhirat. Dan orang-orang yang beriman, yang imannya shadiq, yang imannya benar, ya, tidaklah kehidupan dia jalani kehidupan tersebut kecuali dalam rangka untuk menuju akhirat. Segala perbuatan yang dia lakukan dalam rangka untuk menuju akhirat. Ini orang yang senantiasa memiliki tadzakurun da'i muttasil, senantiasa berpikir tentang hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala memuji sebagian para nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah hamba-hambaku yaitu Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub, yang mereka memiliki kekuatan dan juga memiliki ilmu yang sangat tinggi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akhlasnahum bi khalisatin." Kami mensucikan mereka, memuliakan mereka dengan suatu akhlak yang mulia, ya. Kata Allah, dzikrad dar, yaitu mereka senantiasa mengingat akhirat. Sebagian perkataan ahli tafsir mengatakan bahwasanya Allah mengkhususkan mereka, ya, memuji mereka karena mereka senantiasa ingat akan akhirat. Senantiasa ingat akan akhirat. Segala gerak-gerik mereka, segala kegiatan mereka selalu dikaitkan dengan akhirat. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga motivasi kita untuk senantiasa ingat akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni nahaitukum an ziyaratil qubur fal'ana fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, ya. Akan tapi sekarang ziarahlah kuburan. Ziarahlah kuburan karena itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Dan hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Ya, hendaknya kalian perbanyak untuk mengingat pemotong kelezatan, pembasmi kelezatan, yaitu kematian. Agar seorang hamba ingat bahwasanya kehidupannya di dunia ini hanyalah sementara dan tidak berlanjut terus menerus. Ada kehidupan abadi setelah kehidupan dunia ini. Akan tapi yang kita dapati kebanyakan manusia lupa akan kehidupan akhirat. Kebanyakan manusia mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Akan tapi kalian mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, padahal kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul pada kesempatan kali ini dalam rangka untuk mengingat sebagian mawaqif, sebagian kondisi yang akan kita hadapi tatkala di akhirat kelak, terutama tatkala hisab dan tatkala mizan. Tatkala kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan tatkala amalan-amalan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya akan menentukan bagaimana kelangsungan kita setelah itu. Apakah di dalam, ya, kenikmatan abadi di surga ataukah dalam neraka, ya, jahanam yang sangat panas dan mengerikan. Kita berbicara tentang hari akhirat, ya. Apa sih ta'rif, definisi daripada al-iman bil yaumil akhir, beriman tentang hari akhirat, ya. Sebagian ulama
menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan hari akhirat ya, dimulai dari sakaratul maut ya, kemudian meninggalnya seorang dan seterusnya sampai masuk surga dan masuk neraka. Semua perkara yang berbicara tentang ini namanya hari akhirat. Tatkala sakaratul maut, kemudian tatkala di alam kubur, tatkala dibangkitkan, tatkala di padang mahsyar, tatkala dihisab, kemudian ditimbang amalan, kemudian nanti disirat, masuk surga atau masuk neraka, seluruhnya termasuk dalam al-iman billahi, al-iman bil yaumil akhir. Oleh karenanya ada istilah perkataan sebagian ulama, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal, maka telah tegak hari kiamat baginya, karena dia sudah masuk dalam hari akhirat. Kalau orang sudah meninggal, dia sudah berpindah dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, dimulai dari kematiannya dan seterusnya sampai penghujung, apakah di surga ataukah di neraka jahanam. Pembahasan kita pada kesempatan yang singkat ini, kita mulai dari al-ba'ats, dari hari kebangkitan. Ya, adapun masalah alam kubur, alam barzakh, nikmat kubur atau azab kubur, insyaallah akan dijelaskan oleh ustaz-ustaz yang lain atau bahkan mungkin sudah dijelaskan ya, Ustaz Zaki atau Ustaz Ahmad Zainuddin atau Ustaz Farid dan yang lainnya. Adapun pembahasan kita kali ini, kita akan mulai dari al-ba'ats, hari kebangkitan. Di antara perkara yang diingkari oleh orang-orang musyrikin, yaitu hari kebangkitan. Perkara terbesar yang diingkari oleh kaum musyrikin setelah masalah tauhid, setelah terjerumusnya mereka dalam kesyirikan, yaitu pengingkaran mereka terhadap hari akhirat. Mereka menyatakan bahwasanya tidak akan ada hari akhirat, manusia tidak akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna idhaman. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Kata mereka, apakah jika kita telah meninggal dunia, kemudian kita telah berubah menjadi tulang belulang dan telah menjadi pasir, menjadi tanah, apakah kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Awa abaunal awwalun, apalagi nenek moyang kita, apakah semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah bantah, qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah bahwasanya seluruhnya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari yang dulu sampai yang akan datang. Semuanya manusia yang sudah meninggal dunia, menjadi tulang belulang, menjadi tanah, menjadi pasir, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diingkari oleh orang kaum musyrikin. Mereka mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Kaum musyrikin, orang-orang kafir, mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah demi Allah mereka akan dibangkitkan, kalian akan dibangkitkan dan kalian akan dikabarkan tentang amal perbuatan yang pernah kalian lakukan. Bahkan kaum musyrikin mereka bersumpah, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsallahu may yamut. Kata mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bersumpah dengan nama Allah. Orang-orang kafir, musyrikin, mereka beriman kepada Allah. Mereka beriman tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai pencipta. Akan tapi mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Sehingga mereka bersumpah, wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Mereka benar-benar bersumpah, Allah tidak akan bangkitkan orang yang telah mati. Kenapa bisa demikian? Karena mereka mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang mereka lihat. Kalau mereka lihat ada tulang belulang, bagaimana bisa dikembalikan menjadi manusia? Kalau manusia kemudian sudah meninggal, kemudian sudah hancur, sudah menjadi tanah, bagaimana bisa dibangkitkan lagi menjadi manusia kembali utuh? Inilah yang buat mereka mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Dan ini perkara yang merupakan perkara besar yang terjadi dialog antara Nabi SAW dengan mereka. Oleh karenanya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang mentakrir tentang al-iman bil yaumil akhir, bahwasanya ada hari akhirat. Bahkan nama-nama surat disebut dengan nama-nama hari akhirat. Al-Haqqah, At-Taghabun, Al-Haqqah, suatu yang benar-benar akan terjadi. Karena mereka bimbang akan terjadi hari kiamat. Allah sebutkan Al-Haqqah, Mal-Haqqah. Tahukah kalian apa yang sungguh akan benar terjadi? Itu hari kiamat. Allah sebutkan tentang ahwal
tentang dahsyatnya hari kiamat dalam ayat tersebut. Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Ya. Tentang hari kiamat yang menggentarkan hati-hati orang. Hari kiamat, hari yang sangat sangat dahsyat. Hari yang besar, yang sangat dahsyat. Dan kalau kita baca juz amma saja, ya, semuanya isinya tentang apa? Hari kiamat. Al-Infitar, Al-Insyiqaq, ya, At-Takwir, itu surat-surat yang berkaitan tentang hari kiamat. Karena memang ini perkara besar yang diingkari oleh kaum musyrikin. Mereka tidak punya dalil untuk menolak akan adanya hari kebangkitan, kecuali karena mereka mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang mereka lihat di alam nyata. Kalau makhluk, siapa yang mampu menjadikan tulang belulang yang sudah kering, ya, sudah kering kemudian dijadikan hidup kembali? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan banyak dalil tentang mungkinnya hari kiamat, mungkinnya hari kebangkitan. Ya. Model-model dalil Allah sebutkan, di antaranya seperti Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa menumbuhkan bumi yang tadinya mati, yang tadinya tandus. Allah turunkan air, kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Jadilah bumi tersebut hidup kembali. Wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihi al-ma' fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika tukhrijul mauta kadzalika yukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah meniupkan angin sampai akhirnya tatkala sebelum diturunkan hujan, tatkala angin tersebut membawa awan yang mendung, awan yang berat yang sudah sangat mendung siap menurunkan hujan, kata Allah, fa akhrajna, maka kami pun menurunkan hujan dari awan tersebut. Kemudian kami jatuhkan hujan tersebut ke tanah yang sudah mati. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi yang sudah mati tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami hidupkan orang-orang yang mati agar kalian mengambil pelajaran. Jadi Allah menjelaskan kepada kaum musyrikin, sebagaimana kalian lihat, ada bumi yang sudah mati, kemudian diturunkan hujan, maka bisa tumbuh kembali, bisa hidup kembali bumi tersebut. Oleh karenanya Allah sebutkan dalam banyak ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika tukhrajun, demikianlah kalian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika nusyur, kalian akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dalil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mungkinnya hari kebangkitan. Dalil yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi. La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Bahwasanya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Lebih rumit, lebih repot, akan tapi Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan langit dan bumi, dan kalian wahai orang-orang musyrikin bisa melihat langit, bisa melihat bumi yang begitu hebatnya beserta isinya. Langit yang begitu megahnya tanpa ada tiang. Allah mampu menciptakan kalian. Penciptaan langit dan bumi lebih hebat daripada penciptaan kalian. Menciptakan kalian lebih mudah. Allah juga menyebutkan bahwasanya, ya, membangkitkan kembali perkalanya lebih mudah daripada, ya, berkreasi pertama kali. Wa huwa ahwanu alaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan penciptaan lebih mudah daripada pertama kali berkreasi. Kita kalau sudah pernah membuat mobil, ya, kemudian mobilnya rusak, ya, kita mau bikin mobil baru lagi sudah tahu caranya karena sudah pernah buat mobil, perkaranya mudah. Oleh karenanya saya anjurkan kepada ikhwas sekalian, kepada para hadirin hadirat untuk membaca dalil yang Allah sebutkan, yang Allah rangkumkan dalam akhir daripada surat Yasin, ya. Bagaimana pendalilan orang musyrikin dan bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala tentang pengingkaran mereka tentang adanya hari kebangkitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ya, tidakkah manusia mengamati, memikirkan, merenungkan bagaimana kami telah menciptakan dia dari sebuah nutfah. Kemudian tiba-tiba dia menjadi orang yang menentang, musuh yang menentang adanya hari kebangkitan. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia pun lupa tentang penciptaannya. Dia itu dulu tidak ada, kemudian menjadi ada. Ini kan suatu kehebatan. Allah menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya. Dia lupa akan penciptaannya. Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada melalui proses dari air mani dan seterusnya sehingga dia menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, dia pun menentang akan adanya hari
kebangkitan. Dia mengatakan, "Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapa yang bisa ya membangkitkan kembali tulang belulang ini yang telah hancur? Allah bantah. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Ya, ini dalil pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang pertama kali menciptakan tulang tadi akan bangkitkan lagi. Sehingga Allah memberi isyarat, apakah kau lupa bahwasanya kau dahulu tidak ada menjadi ada? Ya, untuk mengadakan engkau untuk kedua kalinya perkaranya gampang. Yang menciptakan engkau dulu dari tidak ada menjadi ada bisa menciptakan engkau kembali. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala ciptaannya. Di sini isyarat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya sisa-sisa tubuh yang sudah hancur, yang di mana saja beredar seandainya seorang kemudian dicincang, dibuang kemanapun, sudah berubah menjadi apapun anggota tubuhnya, Allah tahu dimanapun sisa-sisa tubuhnya tadi. Wa huwa bikulli khalqin alim. Allah Maha mengetahui segala makhluknya. Ya, dimanapun bagian tubuh dari makhluknya yang ada di muka bumi Allah mengetahuinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dalil berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdhari nara, fa idza antum minhu tuqidun." Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan api dari kayu yang hijau, kayu yang basah. Tiba-tiba kalian bisa menyalakan api. Kenapa Allah menyebutkan tentang proses keluarnya api dari kayu yang dibakar kemudian keluarlah api? Karena orang-orang musyrikin mereka mengatakan, "Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapa yang bisa mengembalikan tulang belulang ini yang sudah kering, ya. Yang sudah kering. Jadi tulang tersebut sudah hancur dan juga sudah kering. Sementara kehidupan, ya namanya kehidupan daging, itu ada hararah, ada namanya panas. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, lihatlah kayu yang hijau bisa mengeluarkan apa? Bisa mengeluarkan api. Jadi tulang belulang, ya kalau kayu saja yang hijau yang basah bisa mengeluarkan api, bagaimana dengan tulang belulang? Tulang belulang yang apa namanya sudah hancur tersebut, yang tidak ada panas dalam tulang belulang, sudah dingin, bisa Allah keluarkan panas dari tulang belulang tersebut dan Allah bisa menciptakan kembali manusia. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadir ala ayyakhluqa mithlahum. Kemudian Allah menyebutkan dalil berikutnya, bukankah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan langit dan bumi adalah lebih hebat daripada manusia, bisa menciptakan kembali kalian. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kemudian Allah tutup ayat tersebut dengan mengatakan sungguhnya perkaranya semua ringan bagi Allah. Allah hanya mengatakan apa? Kun fayakun. Maka jangan kalian mengkiaskan Allah dengan makhluk. Allah tidak perlu, kalau menciptakan tidak perlu proses. Allah tidak perlu proses. Kalau Allah mau bikin proses, itu karena ada hikmah. Tapi kalau tanpa proses pun Allah bisa. Hanya mengatakan apa? Kun fayakun. Allah bisa menciptakan kita tanpa ayah dan ibu. Sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam. Akan tapi Allah membuat proses adanya pernikahan dan selanjutnya adanya hubungan antara suami dengan istri. Ada hikmah di balik itu. Tapi kalau Allah ingin menciptakan kita tanpa ada sebab sama sekali, Allah bisa. Perkara Allah cuma kun fayakun. Dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta dan lagi Maha Kuasa. Oleh karenanya kita sebagai kaum muslimin beriman akan adanya hari akhirat, akan adanya hari kebangkitan, bahwasanya kita nanti kelak meskipun kita sudah menjadi tulang belulang, Allah bisa membangkitkan kita kembali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan hanya mengatakan kun fayakun. Perkaranya mudah. Ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian bagaimana proses kebangkitan? Bagaimana proses kebangkitan? Para ulama menyebutkan tentang proses kebangkitan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Ada 3 pendapat para ulama tentang kebangkitan. Ada yang mengatakan bahwasanya jasad yang akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat kelak, itulah jasad kita yang sekarang ini. Tidak ada perubahan sama sekali, persis seperti jasad kita yang sekarang ini. Pendapat yang kedua mengatakan, jasad yang Allah akan bangkitkan sekarang tidak ada hubungannya dengan jasad yang sekarang ini. Jadi jasad nanti pada yang kebangkitan beda dengan jasad yang sedang kita rasakan sekarang ini. Adapun pendapat yang lebih kuat adalah, ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya kebangkitan nanti Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan manusia dengan jasad
yang juga dari jasad tatkala mereka hidup di dunia, akan tapi ada modifikasi, ada perubahan. Tidak sama persis seperti jasad yang sekarang kita rasakan. Ada modifikasi, ada perubahan. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya jasad yang di dunia inilah yang akan diazab atau akan diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya adanya perbedaan antara jasad sekarang dengan jasad yang akan datang. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya jasad yang sekarang itulah yang akan diazab atau diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari kiamat kelak kami akan kunci mulut-mulut mereka. Dan kaki-kaki mereka akan berbicara dan tangan-tangan mereka akan menjadi saksi akibat apa yang telah mereka lakukan tatkala di dunia. Jadi tangan-tangan mereka yang di dunia mereka lakukan untuk maksiat, kaki-kaki mereka yang mereka gunakan untuk maksiat di hari akhirat kelak akan bersaksi. Kaki-kaki itulah juga dan tangan-tangan itulah juga. Berarti menunjukkan jasad yang di dunia inilah yang akan diazab di akhirat kelak. Dari yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang kafir, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Mereka orang-orang kafir tatkala di akhirat kelak kulit-kulit mereka menjadi saksi atas perbuatan kesyirikan mereka, perbuatan kemaksiatan mereka. Makanya mereka protes kepada kulit-kulit mereka. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, "Kenapa kalian menjadi saksi atas untuk menyerang kami? Kok bisa kalian menjadi saksi untuk menyerang kami?" Maka kulit-kulit berkata, "Kami telah dibuat bisa berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Dia yang telah menciptakan kalian pertama kalinya, dan kalian akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala." Jadi jasad yang di dunia ini jasad yang akan diazab atau mendapatkan nikmat di akhirat kelak. Dalil yang lain juga sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala ingin melihat bagaimana Allah menciptakan, menghidupkan yang mati. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Tatkala Ibrahim berkata kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan yang mati." Orang yang sudah meninggal bagaimana dihidupkan kembali? Allah berkata, "Qala awalam tu'min?" Qala walakin liyatma'inna qalbi. Apakah kau tidak beriman wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, "Tidak ya Allah, akan tapi agar semakin kokoh imanku, agar lebih tenang keimananku." Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annahu azizun hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Ibrahim, ambillah burung 4 ekor, kemudian cincang burung tersebut, kemudian letakkan bagian dari burung tadi ke gunung, ya. Yang satu di gunung sana, yang satu di gunung sana. Dicincang habis oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian serulah mereka, maka ya'tinaka sa'ya, maka mereka burung tersebut akan hidup kembali, ya. Dengan segera datang menuju engkau." Artinya apa? Burung tadi hidup kembali dengan daging-daging yang dicincang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Menunjukkan daging-daging itulah yang nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis mutawatir yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan yang lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Uqbah bin Amir dan yang lainnya, tentang seorang yang tatkala dia akan meninggal dunia, maka dia pun manggil anak-anaknya, kemudian dia berwasiat kepada anak-anaknya. Dia mengatakan, "Fa in mittu faharriquni." Wahai anak-anakku, kalau saya mati, maka bakarlah aku. Dalam riwayat, "Tsummat hanuni." Kemudian tumbuklah aku, dihancurin. Dagingku jadi setelah dibakar dihancurin biar jadi debu. "Tsumma daruni firrih." Kemudian tebarkanlah debuku itu di angin. Atau disebut dalam yang lain fil yam, tebarkan di lautan debuku tersebut. Kemudian kata dia, la in qadirallahu, ya, kalau Allah mampu untuk membangkitkan aku, la yu'adzibannani adzaban la yu'adzibuhu ahadan. Kalau seandainya Allah mampu membangkitkan saya, maka Allah akan azab saya dengan azab yang pedih. Jadi orang ini sangat takut kepada Allah. Supaya terhindar dari azab Allah, maka dia ingin selamat dari azab Allah. Ya sudah, dia wasiatkan, kalau saya mati, bakar saya sampai hangus, kemudian arang saya itu digiling, kemudian debunya disebarkan di udara dan di lautan. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala mengembalikan dia. Maka Allah berkata kepada bumi, "Ijma'i ma fiki minhu." Wahai bumi, ya,
kumpulkanlah seluruh anggota tubuhnya orang tadi. Kemudian dikumpulkan, Allah hadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya jasad yang kita sekarang rasakan ini, dialah yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi ikhwani fillah wa tifiddin azani Allah wa iyyakum. Dalil-dalil juga menunjukkan bahwasanya jasad yang akan dibangkitkan oleh Allah ini berbeda dengan ada modifikasi, tidak sama seperti jasad sekarang ini. Oleh karena kita dapat di dalam dalil-dalil di mana misalnya penduduk surga, mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan masuk surga sebagaimana surat abihim, bentuk ayah mereka Nabi Adam alaihissalam. Tinggi mereka situna zira'an, tinggi mereka berapa? 60 hasta. Tidak seperti kita pendek-pendek sekarang ini. Jadi ada di akhirat kelak nanti kalau masuk surga ya, tinggi seperti Nabi Adam alaihissalam. Kemudian misalnya penduduk surga, la yabulun, mereka tidak buang air kecil, wala yataghawwatun, mereka tidak buang air besar. Mereka tidak ada ingusnya, tidak ada kotorannya. Ya. Mereka tidak buang angin. Ya. Ini penduduk surga. Berarti berbeda. Ya, bentuknya berbeda, besarnya berbeda. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan penduduk akhirat bisa melihat malaikat, bisa melihat jin, bisa melihat makhluk-makhluk yang sekarang tidak bisa mereka lihat. Berarti ada modifikasi. Kemudian juga di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang penduduk akhirat sangat kuat. Bagaimanapun kondisi yang mereka hadapi, mereka tidak mati-mati. Mulai dari tatkala hari kiamat, matahari turun dalam 1 mil, orang kafir disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala juga tidak mati-mati, menunjukkan berbeda antara ya ada perbedaan meskipun dari jasad yang sama akan tapi dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan dikuatkan oleh Ibnu Abilis Al-Hanafi dalam Syarah Al-Aqidah Tahawiyah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hari kebangkitan berkaitan dengan ditiupkannya sangkakala. Ditiupkannya sangkakala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-sur." Tatkala ya sangkakala ditiupkan, فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Maka orang-orang pun akan keluar dari kuburan mereka dan menuju Allah dengan cepat. Allah juga berfirman, وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Tatkala ditiupkan sangkakala, maka seluruh yang ada di langit dan bumi akan mati tatkala itu kecuali yang Allah kehendaki. Kemudian ditiupkan kedua kali, fa idzahum qiyamun yanzurun. Idza di sini disebut oleh para ahli nahwu dengan idza al-fujaiyah. Tiba-tiba Allah bangkitkan mereka dan mereka keluar dari kuburan mereka, kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jika Allah berkehendak, maka Allah akan hancurkan bumi ini, Allah akan tegakkan hari kiamat. Kapan terjadinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapannya. Ya. Allah merintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala sebagai pertanda akan tibanya hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa an'am wa sahibus sur qad iltaqamal qarna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana saya bisa hidup tenang sementara sahibus sur, malaikat Israfil sudah memasangkan mulutnya di qarn, di tanduk yang untuk disangkakala untuk dia tiupkan. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tarafa sahibus sur mudh wukila bihi." Ya, malaikat Israfil tidak pernah memejamkan matanya, tidak pernah mengedipkan matanya sejak ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala. Yanzuru nahwal arsy, dia melihat ke arah arsy, ke arah langit. Yakhsha an yu'mara bihi qabla an yartadda ilaihi tarfuh. Malaikat Israfil senantiasa melihat ke langit, menanti-nanti kapan Allah Subhanahu wa taala merintahkan dia untuk meniupkan sangkakala. Dia khawatir kalau dia mengedipkan matanya sudah diperintahkan. Oleh karena selalu senantiasa matanya terbuka menanti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ka'anna ainaihi kaukabani durriyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua mata malaikat Israfil seperti dua bintang yang berkilauan. Rasulullah SAW ditanya tentang sur, tentang sangkakala, kata Nabi SAW, qarnun yunfakhu fihi. Itu semacam tanduk yang ditiup oleh malaikat Israfil.
Ya, meskipun tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan nama malaikat ini Israfil, akan tapi para ulama telah ijma', ada yang menukil ijma' bahwasanya nama malaikat yang meniup sangkakala namanya malaikat Israfil. Dan proses peniupan sangkakala terjadi 2 kali. Ya. Sangkakala yang pertama ditiupkan, ya, sebagaimana tadi firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Tsumma nufikha fihi ukhra, fa idzahum qiyamun yanzurun." Jadi peniupan yang pertama, ya, itu adalah sisa-sisa manusia di akhir zaman. Karena menjelang hari kiamat, setelah timbul tanda-tanda hari kiamat, munculnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi dan seterusnya, akan tersisa orang-orang yang di penghujung hari kiamat. Kemudian akan keluar api dari negeri Yaman mengantarkan mereka menuju ke suatu padang. Sehingga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Israfil untuk meniupkan sangkakala, sehingga kemudian mereka pun meninggal seluruhnya. Seluruh makhluk hidup tatkala itu yang ada di muka bumi akan mati tatkala itu pada tiupan sangkakala yang pertama. Kemudian setelah itu ditiupkan sangkakala yang kedua untuk membangkitkan manusia dari kuburan-kuburan mereka. Tatkala Abu Hurairah ditanya tentang baina naffatain, berapa waktu antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua, maka Rasulullah menjelaskan 40 jaraknya. Maka Abu Hurairah ditanya, apakah 40 tahun? Kata dia, abaid, saya tidak tahu. Apakah 40 bulan, apakah 40 hari? Abu Hurairah tidak bisa menjawab, tidak tahu. Intinya ada jarak antara tiupan sangkakala pertama dengan sangkakala yang kedua. Tatkala ditiupkan sangkakala yang kedua, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa idzahum qiyamun yanzurun, maka mereka pun segera bangkit dari kuburan mereka, keluar dari kuburan mereka, kemudian berjalan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan belum disunat. Dalam satu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW mengatakan, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman." Bahwasanya orang-orang akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai alas kaki, ya, tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan belum disunat, dalam keadaan buhman, tidak membawa apapun. Tidak ada yang mereka bawa. Tidak ada sedikit pun yang mereka bawa. Mereka berjalan, ya, dalam keadaan kosong, dalam keadaan telanjang, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari yang sangat dahsyat tatkala itu. Dibangkitkanlah manusia pada hari tersebut. Ya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan dalam hadis yang lain, Rasulullah membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagaimana kami menciptakan mereka pertama kali, kami ulangi. Jadi sebagaimana tatkala kita keluar dari perut ibu kita dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak pakai alas kaki, dalam keadaan tidak bawa apa-apa, dalam keadaan belum disunat, maka Allah akan bangkitkan kita pula demikian. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, kami ulangi. Ya, sebagaimana mereka pertama kali diciptakan. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin, dan pasti kami akan melakukan janji kami tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, awwalu man yuksa minal khalaiq Ibrahim alaihissalam. Mereka dalam keadaan telanjang, kemudian yang pertama kali dipakaikan pakaian oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ada pembicaraan para ulama tentang masalah ini, siapa yang duluan dipakaikan baju, apakah Nabi Ibrahim ataukah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akan tapi hadis yang sahih menunjukkan bahwa yang pertama kali adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ya, beliau mengatakan bahwasanya yang pertama Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ini bukan menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi dalam hal ini Nabi Ibrahim memiliki keutamaan. Beliau lebih dahulu diberi pakaian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, daripada Nabi Muhammad. Akan tapi kalau kita lihat secara global, secara keseluruhan, tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama daripada Nabi Ibrahim. Oleh karenanya, tentunya kita paham semua tentang bahwasanya seorang memiliki kelebihan, tidak mesti dia lebih utama daripada yang lain. Ya, karena kalau kita menilai, kita harus melihat seluruh kelebihan. Jadi hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya yang pertama kali dipakaikan pakaian oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tatkala hari dibangkitkan, maka nampaklah
kehinaan orang-orang kafir tatkala itu. Mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penuh kehinaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim umman wa summan, umyan wa summan wa bukman." Kami bangkitkan mereka orang-orang kafir pada hari kiamat kelak. Mereka berjalan di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan buta, dalam keadaan tuli, dalam keadaan bisu. Ini orang-orang kafir. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan demikian. Wa taral ladzina kadzabu ala rabbi, dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala wujuhu muswaddah. Allah menjadikan wajah-wajah mereka hitam. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang kafir wajah mereka hitam. Wajah mereka hitam dalam keadaan buta, dalam keadaan tuli, dalam keadaan berjalan di atas wajah mereka. Sehingga dalam suatu hadis ada sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana orang-orang kafir bisa berjalan di akhirat kelak di atas wajah mereka? Berjalan di atas kaki, tapi mereka dibangkitkan dalam berjalan kebalik. Wajah mereka dijadikan pijakan untuk berjalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa alladhi amshahu fid dunya ala rijlain qadiran an yumshiyahu ala wajhihi?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat mereka berjalan dengan dua kaki di atas muka bumi mampu untuk menjadikan dia berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat kelak? Tentunya mampu. Jadi mereka dibangkitkan dengan penuh kehinaan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa." Kami bangkitkan, kumpulkan hari orang-orang kafir pada hari tersebut dalam keadaan mata mereka biru. Jadi wajah mereka hitam, mata mereka biru, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, karena ketakutan yang amat sangat yang mereka rasakan tatkala itu. Ketakutan yang amat sangat sehingga menjadikan wajah mereka hitam dan mata mereka menjadi biru. Bahkan mata mereka terbelalak. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan amalan mereka sampai pada hari kiamat kelak. Yauman tashkhasu fihi al-absar, hari di mana mata-mata mereka terbelalak. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka dalam keadaan berjalan terbelalak, mata mereka melihat ke atas dalam keadaan terbelalak, tidak berkedip. Kemudian kata Allah, wa afidatuhum hawa, dan hati-hati mereka kosong. Kenapa kosong? Karena saking takutnya hati mereka terangkat. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Dan ingatkanlah kepada mereka tentang hari di mana hari kiamat di mana al-qulubu ladal hanajiri kadhimin. Hati-hati sampai naik di tempat kerongkongan. Kenapa? Karena saking ketakutan yang luar biasa. Hari di mana yauma yaj'alul wildana syiba, hari di mana Allah menjadikan anak-anak kecil kemudian rambut mereka menjadi putih karena hari yang sangat dahsyat. Jadi demikianlah kondisi orang-orang kafir tatkala itu. Sungguh mengerikan, mereka dibangkitkan dalam keadaan tuli, buta, bisu, kemudian berjalan di atas wajah mereka, mata mereka biru karena ketakutan, mata mereka terbelalak melihat ke atas, hati-hati mereka naik karena saking ketakutan yang mereka rasakan. Inilah kondisi orang-orang kafir tatkala itu. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memuliakan mereka. Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala kami kumpulkan orang-orang yang beriman kepada Ar-Rahman, kepada Allah yang Maha Pengasih, wafda, seperti perutusan. Allah muliakan mereka. Seperti ada orang tamu yang datang, Allah muliakan mereka. Oleh karenanya Allah menjadikan wajah mereka berseri-seri, menjadikan wajah mereka bersinar, putih. Ya. Dan Allah muliakan orang yang beriman tatkala itu. Bahkan sebagian orang-orang yang memiliki amalan-amalan tertentu, Allah muliakan dengan pemuliaan yang khusus. Orang-orang yang rajin salat, yang rajin berwudu, maka akan keluar cahaya dari tangan mereka dan kaki-kaki mereka, wajah mereka. Kata Nabi SAW, Inna ummati yuda'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sungguhnya umatku kelak di akhirat kelak
Ya, akan dipanggil, diseru dalam keadaan gurran muhajjalina, ya, wajah mereka bercahaya, kaki-kaki mereka bercahaya, tangan-tangan mereka bercahaya min atharil wudu, karena bekas wudu. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati syahid, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia, ya, dalam keadaan lukanya masih basah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-laun launud dam war-rihu rihul misik." Warnanya warna darah, akan tapi baunya bau minyak kasturi. Allah muliakan dia sehingga dia terkenal di antara kaum muslimin, di antara orang khalayak yang sedang ada di padang mahsyar tersebut. Orang ini Allah tunjukkan dia mati syahid. Allah muliakan dia. Orang yang meninggal dalam keadaan ihram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan." Dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertalbiyah. Bayangkan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia dibangkitkan dalam keadaan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Allah muliakan dia. Orang-orang tukang azan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal muadzinina atwalu a'naqan yaumal qiyamah." Orang-orang tukang azan, maka leher mereka akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menjadi terkenal. Orang-orang melihat siapa itu yang lehernya tinggi, ternyata orang-orang tukang azan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing seperti itu, masing-masing memiliki amalan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama, sebagian syurahul hadis, para penyarah hadis mengatakan, orang-orang yang berpuasa pun akan ditenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka di dunia mereka ikhlas, tidak ingin tenar, tidak ingin terkenal, di akhirat kelak harus terkenal. Allah membuat mereka terkenal sebagai balasan akibat, balasan atas amalan mereka. Di dunia mereka tidak ingin terkenal, tidak ingin riya, di akhirat Allah akan buat mereka terkenal. Tatkala sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala khalufu famis sha'im atyabu 'indallahi min rihil misik." Bau mulut orang yang sedang puasa itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari bau minyak kasturi. Sebagian ulama hadis mengatakan ini akan terjadi pada hari kiamat. Tatkala hari kiamat, orang-orang yang berpuasa akan mengeluarkan bau yang harum dari mulut mereka, lebih indah, lebih harum daripada minyak kasturi, yang buat orang-orang pada tercengang mengetahui harumnya yang keluar atau mencium bau harum yang keluar dari mulut-mulut mereka. Inilah kondisi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Di sana ada orang-orang pelaku maksiat. Ada orang kafir, ada orang beriman, ada pelaku maksiat. Bagaimana kondisi mereka tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sombong, yang angkuh akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarul mutakabbiruna." Orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang suka merendahkan manusia, yang suka menginjak orang lain, akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak ka'amsali dzar. Kecil mereka seperti semut. Seperti semut. Yakhshahumudz dzul min kulli makan. Mereka akan diliputi dengan kehinaan dari segala sisi. Dalam riwayat yang lain, yakhshahumul nas, mereka akan diliputi oleh manusia, hampir diinjak oleh orang, banyak orang hampir menginjak dia. Dalam keadaan kehinaan, ya, yang tadinya dia begitu sombong, begitu angkuh, merasa dirinya besar, tatkala hari akhirat dikecilkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terhina, kehinaan meliputi dia dari segala sisi, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan akibat kesombongan mereka tatkala di akhirat kelak. Kemudian orang yang suka minta-minta, sedikit-sedikit minta bantuan sama orang lain, padahal sudah ada, dia sudah cukup sebenarnya. Tapi dia minta-minta takasuran, ingin perbanyak hartanya. Tidak mau kerja sendiri, tapi minta-minta terus. Ya. Selalu minta bantuan, ternyata ingin perbanyak hartanya. Sudah punya tapi ingin yang lebih, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin." Senantiasa seorang meminta sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, dalam keadaan wajahnya tidak ada sedikit pun daging di wajahnya. Ya. Jadi orang yang rai gedek di akhirat kelak wajahnya tidak berdaging. Dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kelihatan, oh ini dulu seperti ini dulu orang sombong jadi kecil kayak semut. Orang ini dulu suka minta-minta padahal ada barangnya di rumah, sudah punya keperluan yang sudah lengkap, akan tapi senantiasa minta terus kepada orang lain. Demikian juga orang yang punya istri poligami tapi tidak adil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan aja senang-senang aja di sini. Di akhirat kelak kalau tidak adil di dunia akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahum ra'atani, famala ila ihdahuma, jaa'a yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il." Barang siapa yang memiliki istri dua, kemudian dia lebih condong kepada salah satunya, maka akan datang pada hari kiamat dan badannya miring. Dalam riwayat yang lain, wa shikkuhu saqit, badannya jatuh ya karena miring dan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuan, oh kamu dulu ternyata tidak adil. Semua orang lihat, memalukan. Jadi akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beribadah riya, ingin sum'ah, ingin dipuji, pun dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bukhari, "Man samma Allahu bih, wa man ra'a yura'illahu bih." Barang siapa yang tatkala beramal di dunia hanya ingin supaya didengar oleh orang lain, maka Allah akan bongkar aibnya di akhirat kelak. Barang siapa yang di dunia ingin beramal supaya dilihat oleh orang lain, maka Allah akan bongkar aibnya di akhirat kelak. Ketahuan ya. Selama ini dia di hadapan teman-temannya, Masya Allah, orang soleh, ya. Di hadapan murid-muridnya kayaknya ikhlas. Ternyata niatnya busuk dan akan dibongkar kebusukannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhirat kelak. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang kondisi-kondisi orang-orang yang bermaksiat. Ada orang yang mengambil tanah orang lain, zulman, ya, mengambil karena kezaliman, mengambil tanah orang lain. Rasulullah SAW menyebutkan dia akan yahmilu turabaha. Dia akan ngangkat pasirnya itu di hari kiamatnya. Ini pasir ngapain ternyata? Dulu nyolong pasir orang lain. Pagarnya dipinggir-pinggirin, dipindah-pindahin 1 cm, 2 cm, akhirnya jadi 1 meter. Jadi ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Apalagi kemudian pasang patok seluruhnya ini punya saya. Apalagi langsung dibangun apa? Dibangun rumah di atas tanah tersebut, pada tanah orang lain. Ini banyak kejadian di antara kaum muslimin. Akan dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Hari tersebut merupakan hari yang sangat dahsyat ya. Kalau kita perhatikan tentang ayat-ayat atau surat-surat yang berkaitan tentang hari kiamat. Kata Allah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, tahukah kalian tentang hari kiamat? Hari yang menggentarkan hati manusia. Hari di mana setiap orang akan ingat akan kesalahan-kesalahannya. Hari di mana akan dibalas ya segala amal perbuatan yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Pada hari tersebut, ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza sama'un fatarat", tatkala langit apa? Terbelah. Wa idzal kawakibun tatharat, tatkala bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, wa idzal biharu fujirat, tatkala lautan menjadi lautan api dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala gunung-gunung berterbangan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam awal dari surat Al-Hajj, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim." Wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat kelak sangatlah dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Kalian akan melihat pada hari tersebut seorang yang sedang menetek anaknya, dia akan lupa dengan anaknya. Ya, seorang yang sedang mengandung akan keguguran. Dan kalian akan melihat orang-orang berjalan seperti orang mabuk. Padahal mereka tidak dalam keadaan mabuk. Akan tapi azab Allah sangat pedih tatkala hari itu. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala ditiupkan sangkakala, maka seorang akan lari dari saudaranya. Kita pada hari tersebut akan lalai, tidak peduli dengan orang yang paling kita cintai. Kata Allah Subhanahu wa taala, yafirul mar'u min akhihi. Seorang akan meninggalkan, lari, bukan hanya meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abi, ayah dan ibunya pun dia tinggalkan, tidak dia pedulikan. Wa sahibatihi wa bani, istrinya yang sangat dia cintai, yang dia tidur bersama istrinya akan dia tinggalkan. Anak-anaknya yang dia sangat cintai, yang dia bekerja keras membanting tulang untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya, buah hatinya pada akhirat kelak dia akan tinggalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Oleh karena tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yusyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang bulat, tidak memakai alas kaki, belum disunat, dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ar-rijal wan nisa, ya Rasulullah, alaysa yanzuru ba'dhum ila aurati ba'd?" Apakah laki-laki dan perempuan akan dikumpulkan bersama ya Rasulullah? Bukankah sebagian mereka akan melihat aurat yang lain? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-amru asyaddu min
dzalik. Al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila awrati ba'd. Perkaranya lebih dahsyat sehingga orang tidak sempat berpikir untuk melihat aurat orang lain. Masing-masing sibuk dengan hari tersebut. Allah akan mengingatkan dia dengan segala kesalahan yang pernah dia lakukan. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari tersebut orang akan ingat seluruh kesalahan yang pernah dia lakukan. Sekarang kita lupa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ahsahullahu wa nasuh. Allah catat seluruhnya sementara mereka lupa dengan maksiat yang mereka lakukan. Pada hari kiamat kelak seluruh kita akan ingat akan segala perbuatan yang pernah kita lakukan. Bagaimana kita tidak takut tatkala itu? Sementara di hadapan kita ada persidangan besar. Yang memimpin sidang adalah Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita akan dihisab dan akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang sangat dahsyat, Manusia dikumpulkan di sebuah padang bumi yang bukan bumi sekarang kita ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Hari di mana bumi akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nasu ala ardin bayda'a afra'a laisa fiha ma'lamun li ahad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu dataran yang putih, putih, afra, tapi putihnya bukan putih bersih, agak condong ke warna merah. Putihnya agak kemerah-merahan. Kakursatin naqi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti khubz, seperti roti yang dibuat dari tepung yang sangat putih. Yang kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menunjukkan bahwasanya bumi nanti yang baru yang Allah akan ciptakan tatkala itu, buminya juga datar kemudian berbentuk bunderan sebagaimana roti, Walaysa fiha alamun atau ma'lamun li ahad, dan tidak ada tanda sedikit pun milik seseorang. Artinya bumi tersebut datar, putih, bersih, tidak ada lembahnya, tidak ada gunungnya, datar semuanya. Tidak ada tanda-tanda sesuatu pun, ada pelang enggak ada, semua bersih semuanya, dan manusia dikumpulkan tatkala itu. Pada hari yang sangat dahsyat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan tadunus syams, matahari akan turun qadral mil dengan jarak satu mil tatkala itu, sehingga manusia semuanya dalam keadaan kepayahan. Akan tapi, ikhwani fillah wa fiddin azani Allah iyakum, pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang beriman, dengan kelembutan Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang-orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Di antaranya 7 golongan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya imam yang adil dan 7 golongan yang sebagaimana kita ketahui, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari 7 golongan tersebut yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu manusia pun dikumpulkan. Mereka menanti hari persidangan, menanti datangnya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka lama menanti dan sangat lama, maka akhirnya timbul syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaatul uzma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beri syafaat agar Allah segera memutuskan perkaranya. Pembahasan tentang syafaat tentunya butuh pengajian tersendiri. Intinya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minta syafaat agar Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkaranya. Maka turunlah Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan perkara, memulai persidangan makhluk tatkala itu. Para ulama menyebutkan, sebelum kita membahas selanjutnya, apakah hewan-hewan juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal mereka bukan mukallaf, mereka tidak diberi hukum taklif, akan tapi dalil yang kuat menunjukkan mereka juga akan dibangkitkan hewan-hewan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa idzal wuhusyu husyirat." Tatkala hewan-hewan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' tsumma ila rabbihim yuhsyarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada hewan melata di atas muka bumi atau burung yang mengepakkan kedua sayapnya, kecuali seperti mereka juga umat sebagaimana kalian. Allah tidak meninggalkan suatu pun dalam kitabnya. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun, dan mereka akan dikumpulkan kepada Rabb mereka. Oleh karena disebutkan dalam hadis yang akan kita sebutkan kelak, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
La tu'addanna al-huququ ila ahliha hatta yuqada asyat al-jalha'u min asyat al-aqarna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat kelak seluruh hak-hak akan dikembalikan kepada pemilik hak. Sampai-sampai ya akan diambil hak dari kambing yang bertanduk diberikan kepada kambing yang tidak bertanduk, karena kambing yang bertanduk menzalimi kambing yang tidak bertanduk. Ya, ini akan terjadi pada hari kiamat untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Intinya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat, maka turunlah Allah Subhanahu wa taala, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan." Tatkala bumi ya digoncangkan dengan dahsyatnya, kemudian datanglah Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bersaf-saf. Ya. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah wa qudiyal amr. Apakah mereka menanti-nantikan kecuali datangnya Allah Subhanahu wa taala ya pada hari kiamat kelak. Jadi Allah turun ke bumi yang baru tersebut sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu bagaimananya, dalam rangka untuk memutuskan perkara ya dan memulai persidangan tatkala itu. Dan manusia tatkala itu baris ya, baris di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa uridu ala rabbika saffa, dan mereka dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam barisan. Masing-masing siap disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Tatkala Allah turun, maka bumi pun bersinar, kata Allah Subhanahu wa taala, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab. Maka bumi pun ya mengeluarkan cahaya dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa wudi'al kitab, kemudian diletakkan Alkitab. Kitab yaitu kitab catatan amal untuk menghisap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan sebelum dimulai hisab, sebelum dimulai proses persidangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kitab catatan amal kepada masing-masing orang. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat kelak kami akan keluarkan bagi setiap manusia kitabnya yang terbuka. Jadi langsung terbuka, tidak perlu dia buka lagi, langsung terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra kitabak, kata Allah, bacalah buku tersebut, langsung terbuka dan dia siap baca. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kitab catatan amalnya dan dia terima dengan tangan kanannya. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Orang yang diberi catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia sangat gembira. Dia sangat riang gembira, sangat senang. Bahkan dia pamerkan kepada orang lain, ha umqra'u kitabiyah, lihatlah kitabku ini. Betapa bahagia tatkala itu, betapa bahagia yang dia rasakan, luar biasa, karena dia tahu ini pertanda baik. Diberikan catatan amal dengan tangan kanannya. Ya, sampai dia mengatakan, ha umqra'u kitabiyah, inni dhanantu anni mulaqiyah. Ya, saya dulu menyangka bahwasanya saya yakin bahwasanya saya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah beriman kepada hari akhirat yang mengantarkan dia beramal soleh sehingga akhirnya di akhirat kelak dia menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Adapun orang-orang yang diputuskan untuk masuk neraka, maka mereka menerima catatan amalnya dengan apa? Tangan kiri. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wara'a dhahrih. Dia menerima buku catatan amalnya dengan tangan kirinya dan dari belakang. Entah apakah tangannya tembus dari dada, tembus ke belakang, atau dia, wallahu alam, yang jelas dia terima dengan tangan kirinya dan dari belakang dia. Ini orang-orang yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak akan masuk dalam neraka jahanam. Fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira. Dia akan menyeru, ya. Kemudian penuh penyesalan, kemudian dia akan masukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka jahanam. Kenapa sebabnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu dhanna alla yahur. Dia dulu menyangka bahwasanya dia tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Padahal Allah Subhanahu wa taala dahulu senantiasa melihat amal perbuatannya dan dicatat. Allah Subhanahu wa taala sangat ketat.
Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dilakukan hamba dan Allah menugaskan para malaikat untuk mencatat amalan tersebut dalam catatan amal sebagai bukti bagi masing-masing orang di akhirat kelak. Yang jadi pertanyaan, dan ini tidak disebutkan dalam nusus, dalam dalil-dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah, bagaimana nasib orang-orang kaum muslimin yang mereka masuk neraka kemudian nanti masuk surga? Mereka menerima Alkitab dengan tangan apa? Yang terima dengan tangan kanan jelas masuk apa? Surga. Yang menerima dengan tangan kiri jelas masuk neraka jahanam, kekal dalam neraka jahanam. Bagaimana dengan yang muwahhidin, orang-orang bertauhid tapi bermaksiat? Ya. Bermaksiat nanti masuk neraka kemudian dikeluarkan ke surga. Oleh karena jangan sampai salah sangka ya. Saya yang penting bertauhid, tidak syirik pasti masuk surga, belum tentu. Ya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, mutawatir banyak dalil menunjukkan orang ahli tauhid masuk neraka juga. Kalau mereka tidak kuat tauhidnya sehingga terjerumus dalam kemaksiatan. Oleh karena ada kemarin Ustadz Badrus Salam, kenal Ustadz Badrus Salam yang di Roja. Dia sempat kemarin mengunjung Madinah, kemudian dia cerita tentang dakwah beliau. Di awal dia berdakwah di Cilengsi, kemudian orang-orang tua tidak mau ngaji sama dia. Bahkan dia diperingatkan ada ustadz yang tidak suka sama dia, melarang dia untuk mengisi pengajian, kecuali untuk anak-anak. Bayangkan baru dapat LC dari Madinah, suruh ngajar apa? Anak-anak. Tapi dia pasrah saja. Ya sudah saya ngajar anak-anak. Ngajar anak-anak. Akhirnya ya ada sebagian yang mungkin masih SD, ada SMP. Ya. Akhirnya setelah beberapa tahun, akhirnya anak-anak ini pun menjadi orang-orang yang paham tentang agama. Ya. Dan kebanyakan mereka yang termasuk orang-orang yang mendukung Radio Roja sekarang ini. Tapi ada juga yang tidak, yang nakal ya. Di antara mereka ada yang bertato. Ketemu Ustadz Badrus Salam ya. Assalamualaikum Ustadz, dia cium tangan Ustadz Badrus Salam. Loh. Kata Ustadz, akhi kenapa ada tatonya? Afan Ustadz, yang penting saya tidak syirik. Yang penting saya tidak. Jadi subhanallah ya, ada orang-orang bertauhid. Ya. Bahkan kata Ibnu Taimiyah mutawatir, dalilnya banyak ya. Dikeluarkan dari neraka jahanam orang yang fi qalbihi dzarratun minal iman, masih ada imannya sedikit, diazab dulu di neraka kemudian dikeluarkan. Jadi ada orang-orang yang mereka meskipun bertauhid karena tauhidnya kurang kuat sehingga banyak terjerumus dalam kemaksiatan dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diazab di neraka jahanam. Orang-orang ini bagaimana nasib mereka? Bagaimana mereka diberikan kitab catatan amal mereka? Para ulama berpendapat, ada yang mengatakan mereka diberikan dengan tangan kanan tapi dari belakang. Tangan kanan menerima catatan amal dengan tangan kanan tapi dari belakang. Ada yang mengatakan diazab dulu, nanti setelah bersih dosa-dosanya baru menerima dengan tangan kanan dari arah depan. Wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu bagaimana yang akan terjadi pada hari kiamat kelak. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Setelah itu maka dimulailah hisab ya. Mulailah hisab, yaitu setiap masing-masing hamba akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwasanya hisab ada dua macam. Ada yang namanya ard, ada yang namanya hisab. Kalau ard ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang diberikan catatan amalnya dengan menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar dianugerahi hisaban yasira, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam dianugerahi hisab yang ringan. Yang ini berbeda dengan hisab yang ada sidangnya. Oleh karenanya para ulama khilaf apakah hisab yang ringan ini ada sidang atau tidak. Akan tapi kebanyakan ulama ya muhaqqiqin ya mengatakan bahwasanya kalau ard itu tidak ada munaqasyah, tidak ada sidang. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang beriman, mereka hanya ditunjukkan amalan, catatan amalan mereka, kemudian diingatkan tentang dosa-dosa yang pernah mereka lakukan meskipun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat sebagian salaf ya sangat sedih tatkala mengingat akan hal ini. Ya sau'atah wa in afaut. Dan mereka sungguh memalukan meskipun Allah mengampuni mereka. Bayangkan kita kalau
dihadapkan kepada seorang yang mulia, yang sangat baik kepada kita, kemudian dia ingatkan kita kepada kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan kepada dia. Tentunya kita sangat malu. Meskipun dia sudah maafkan dosa-dosa kita, meskipun dia telah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Bagaimana lagi jika di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, Tuhan pencipta alam semesta ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan meskipun Allah sudah maafkan kita. Allah mengatakan, bukankah kau telah melakukan kada wa kada yauma kada wa kada, bukankah kau telah melakukan ini dan ini pada hari ini dan hari ini? Tatkala itu hambanya mengatakan, a'rifu rabbi, saya tahu ya Allah, saya tahu ya Allah. Mengaku dengan segala yang dia lakukan. Bukankah pada tempat ini, pada hari ini kau bermaksiat, kau melakukan demikian dan demikian. Meskipun Allah mengampuni, akan tapi Allah tunjukkan, ya, sebagaimana Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana cara ard, maka dijelaskan oleh Nabi SAW, yaitu seorang hamba diperlihatkan catatan dosa-dosanya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa tersebut. Ini sudah suatu yang sangat memalukan kalau Allah mengingatkan dosa-dosa kita. Ya. Dan ingat, seluruh dosa kita tercatat. Jangankan lisan kita, bahkan pandangan kita pun tidak luput. Semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata, kerlingan mata, jelalatannya mata dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah detail sekali. Pada hari ini jam sekian di tempat ini, dan kita semua akan ingat tatkala itu. Kita hanya bisa mengatakan a'rifu rabbi, saya ingat, saya ngaku ya Allah, saya ngaku ya Allah. Dan itu sudah sangat yang memalukan. Oleh karenanya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kalau kita mau bermaksiat, ingat hari tersebut. Ingat bagaimana kalau Allah akan menunjukkan laporan maksiat kita nanti di akhirat. Kita tentunya malu. Oleh karena jangan bermaksiat, karena maksiat itu memiliki dampak yang buruk. Meskipun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sudah membuat kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hisab, munaqasyah, sidang, maka yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberhentikan seorang hamba, diberhentikan, kemudian diingatkan secara detail seluruh kemaksiatan yang pernah dia lakukan secara detail, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Dan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan bagaimana sangat mengerikannya pada hari tersebut. Kalau kita masuk persidangan dunia saja kita begitu ketakutan. Padahal hukumannya cuma sekedar hukuman yang ringan. Bagaimana dengan hukuman azab neraka jahanam? Ya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, man nuqishal hisab uzib. Barang siapa yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dimunaqasyah, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terazab. Kata Nabi SAW, laisa ahadun yuhasab illa halak. Tidak seorang pun disidang oleh Allah kecuali akan binasa. Ya, karena perkaranya sangat mengerikan tatkala itu. Ya. Masing-masing kita ya, akan dihisab. Dan kalau seorang hamba sudah dihisab, maka akan dihisab dengan detail oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih yang dihisab? Kita bayangkan seluruh amalan kita. Kebaikan kita maupun dosa-dosa kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan hati kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan hati kita, baik riya, baik ujub, baik suudzon, baik hasad, buruk sangka kepada saudara, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya tercatat. Gerak-gerik hati kita semuanya tercatat dan Allah akan ingatkan pada hari tersebut. Kemudian juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dosa-dosa yang dilakukan oleh jawarih kita, tangan kita, lisan kita. Betapa banyak orang sudah kita gibah, kita pada lupa. Siapa yang pernah kita gibah? Lupa semuanya. Yang pernah kita hinakan, yang pernah kita rendahkan, semuanya tercatat. Tidak ada satu lafal pun yang keluar kecuali dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemaksiatan yang pernah kita lakukan dengan pandangan mata kita pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu aurat wanita yang haram kita lihat pun kecuali tercatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik di internet atau di jalan-jalan, seluruhnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang luput. Belum lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab kita atas kewajiban-kewajiban yang kita kurang dalam melakukannya. Bagaimana sholat kita, bagaimana sholat subuh kita. Azan sudah dikumandangkan, kita masih pakai selimut ya. Imamnya paling telat ya.
tidur lagi. Ini semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kewajiban kita terhadap anak-anak kita? Sudahkah kita mendidik mereka dengan baik? Ataukah kita bebaskan mereka apa yang mereka kehendaki kita berikan sehingga akhirnya anak-anak kita rusak? Kewajiban terhadap istri kita, apa kita sudah mendakwai istri kita dengan baik, terhadap orang tua kita, seluruhnya dicatat oleh Allah. Ini kewajiban-kewajiban yang kita tidak bagus menjalankannya pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi ditambah yang dihisab juga adalah kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan. Rasulullah SAW bersabda, yusbihu kullu sulab yusbihu kullu sulama minan nas sadaqah. Setiap sendi-sendi kita ya, di pagi hari wajib untuk kita sedekahi. Ada 360 sendi yang harus kita sedekahkan. Karena apa? Itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sendi kita bisa bergerak, ada oli khusus dalam sini yang Allah berikan sehingga tidak serak, tidak kerat, tapi mudah ya. Makanya yang sudah merasakan asam urat tahu betapa indahnya ya. Kalau tidak ada asam urat. Karena asam urat sudah setengah mati, sendinya enggak beres, olinya mungkin harus diganti. Itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu, ini kenikmatan bagian tubuh saja. Belum kenikmatan yang lain. Yang kerja, Masya Allah, gajinya ribuan. Ya. Kerja di Aramco ya. Kerja di mana, itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekedar saya kumpul uang, urusan saya enggak. Setiap harta kita akan ditanya. Yang beli kendaraan mahal, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kendaraan ini yang kamu beli benar-benar digunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Setiap kenikmatan akan ditanya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ya. Sungguh kalian benar-benar akan ditanya, sungguh-sungguh akan ditanya kenikmatan yang kalian rasakan. Kalau seorang mampu melaksanakan rasa syukur terhadap kenikmatan tersebut, maka dia akan santai. Ya. Meskipun dia beli barang mungkin yang mahal, tapi dia ada rasa syukurnya. Dia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah dia pada hari tersebut. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ada orang-orang yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam hadis yang masyhur yang antum semua mungkin sudah hafal ya, bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang umatnya pada hari kiamat kelak, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzabin. Di antara umat Rasulullah SAW ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Tidak ada hisab. Lewat dari hisab. Lewat dari hisab. Tidak perlu sidang, langsung bablas masuk apa? Surga. Ini kenikmatan yang luar biasa. 70 orang. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, humul ladzina la yastarqun, wala yatatayyarun, wala yaktawun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah, dan mereka tidak pernah bertatoyur, ya, mengaitkan nasib sial dengan kejadian alam atau suara-suara, dan mereka tidak pernah berobat dengan besi yang dipanaskan, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. 70.000 orang, banyak atau tidak? Hah? Sedikit. Jumlah kaum muslimin yang dari Nabi Adam sampai hari kiamat kelak berapa? Banyak sekali. Mungkinkah kita masuk di antara 70.000 orang tadi? Mungkin aja, mungkin. Kemungkinannya kecil sekali. Tapi rahmat Allah luas. Oleh karena Nabi SAW berdoa minta tambahan. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, fastazadtu rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Saya pun minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tambah setiap 1.000 membawa 70.000 orang. Berarti jumlahnya jadi berapa sekarang? 70.000 kali banyaklah, lumayan. Masih ada kemungkinan. Tapi dalam riwayatnya kata Rasulullah, wa salatu hatayatin min hatayati rabbi. Ada Allah Subhanahu wa taala tambah lagi dengan tiga rombongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu berapa jumlahnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang lewat dari hisab, meskipun kita tahu kondisi kita yang begini-begini aja. Tapi semoga rahmat Allah maha luas. Kalau kita bertobat kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan, semoga Allah Subhanahu wa taala meloloskan kita, tidak perlu ujian, langsung PMDK masuk surga. Ikhwani fillah wa fiddin, azani Allah wa iyyakum. Setelah hisab, itu sampai jam 3 ya.
Setelah hisab kemudian ada namanya mizan. Jadi para ulama menyebutkan setelah hisab ada timbangan untuk menimbang amalan-amalan tadi yang telah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah diklasifikasikan mana yang maksiat dan mana yang kebaikan. Diklasifikasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tinggal ditimbang dengan suatu timbangan yang sangat agung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nada'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah, fala tuzlamu nafsun syai'a, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Ya, kami akan meletakkan timbangan yang adil pada hari kiamat. Maka tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun perbuatannya hanya sekedar sekecil biji sawi, maka akan Allah hadirkan pada hari tersebut. Jadi tidak ada yang luput dari catatan Allah. Semuanya telah dihisab dan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbangan ini ada dua sifatnya. Sifat yang pertama, timbangan tersebut sangat besar. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, "Yudha'ul mizan yaumal qiyamah." Ya, timbangan akan diletakkan oleh Allah pada hari kiamat. "Lau wudi'a fihi al-ardu was-samawat lawasi'ahuma." Ya, kata Nabi SAW, kalau seandainya pada timbangan tersebut diletakkan langit dan bumi, langit-langit dan bumi-bumi, maka akan cukup. Yang menunjukkan timbangan tersebut sangat besar. Yang kedua, timbangan tersebut sangat detail. Ya, tadi meskipun hanya sekedar kemaksiatan atau kebaikan, sebesar apapun, sekecil apapun, akan dinampakkan oleh Allah dan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari timbangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang diletakkan di daun timbangan? Kita Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan hadis-hadis yang sahih, kita meyakini bahwasanya timbangan tersebut memiliki dua daun timbangan. Daun timbangan untuk diletakkan padanya kebaikan-kebaikan, dan daun timbangan untuk diletakkan padanya apa? Keburukan-keburukan. Bagaimana proses timbangannya kita tidak tahu, wallahu alam bisawab. Yang jelas timbangan tersebut ada memiliki kifatan, dua daun timbangan. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mereka mengingkar, kata mereka tidak ada timbangan. Timbangan hanya abstrak saja, bukan konkret. Karena bagaimana mau timbang amalan soleh alhamdulillah, mana zatnya alhamdulillah, enggak ada zat. Bagaimana mau ditimbang? Kita bilang Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segalanya. Allah Subhanahu dalam hadis-hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala merubah sesuatu yang abstrak menjadi konkret. Di antaranya Rasulullah SAW menjelaskan tentang fadilah keutamaan baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena Ali Imran dan Al-Baqarah yang kita baca pada hari kiamat kelak akan datang seperti awan. Menunjukkan dirubah menjadi apa? Sesuatu yang konkret. Seperti dalam hadis juga di kuburan nanti seorang akan bertemu dengan amal solehnya dalam bentuk seorang lelaki yang tampan, yang bersiri-siri. Kemudian juga disebutkan bagaimana kematian akan didatangkan oleh Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk kambing yang akan disembelih. Jadi Allah mampu untuk mewujudkan sesuatu yang abstrak menjadi apa? Konkret, kemudian ditimbang. Oleh karena kita mengatakan kita tidak tahu bagaimana cara timbangannya. Yang jelas Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekarang apa yang ditimbang? Apa sih yang diletakkan di atas daun timbangan? Ada khilaf di antara para ulama karena berbagai macam dalil yang menunjukkan akan tersebut. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa yang diletakkan di atas timbangan adalah amalan soleh itu tersebut. Oleh karenanya cara meletakkannya gimana? Allah alam bisawab. Jadi amalan soleh tersebut yang langsung ditimbang. Rasulullah SAW bersabda, "Walhamdulillahi tamla'ul mizan." Kalimat alhamdulillah akan memenuhi apa? Timbangan. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, "Kalimatani khafifatani 'ala lisani, habibatani ila rahmani, thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim." Dua kalimat yang ada peringatan ini. Tinggal 10 menit. Kita selesaikan aja sekarang. Kapan-kapan kita bicara lagi tentang apa? Mizan. Ya, insyaallah masih. Anak rasa pun kalau anak paksa pun tidak bisa selesai. Ya. Jadi insyaallah pada kesempatan lain mudah-mudahan Allah mengizinkan kita akan berbicara tentang apa? Al-mizan dan seterusnya. Mizan, kemudian haud, kemudian sirat, dan sampai akhirnya masuk surga atau masuk neraka. Demikian saja. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Apa yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang dan lebihnya dan kesalahan, semoga Allah maafkan kita semua. Selanjutnya kalau ada yang bertanya, saya persilahkan.